Pak Jokowi lebih zolim daripada penjajah Belanda. Pak Jokowi baru aja teken Perpres yang menyetujui bahwa HGU itu bisa sampai 190 tahun, guys. Nah, hal ini diterbitkan di Perpres nomor 75 tahun 2024 tentang percepatan pembangunan ibu kota IKN. Ada insentif dan kemudahan fasilitas perizinan berusaha bagi investor IKN. Kayaknya kebijakan ini diambil karena memang sesulit itu deh untuk dapat investor di proyek yang menjadi ambisinya Pak Jokowi, yaitu IKN. Tapi menurut kalian ini kemunduran gak sih? Soalnya dari Agriëwet Hindia Belanda atau UU-nya Belanda itu maksimal ya HGU 75 tahun. Sedangkan Pak Jokowi teken Perpres yang bisa HGU hingga 190 tahun di wilayah IKN. Capek-capek pendiri bangsa ini bikin undang-undang pokok agraria tahun 1960 buat menghilangkan warisan kolonial, malah rezimnya ini lebih kacau dari penjajah Belanda. Sebelumnya disclaimer, Pak Jokowi saya cuma baca Twitter dan saya membuka diskusi untuk teman-teman di sini. Menurut teman-teman kayak gimana? Pak Jokowi dengan IKN-nya. Ucapan-ucapan dari Pak Jokowi tidak terbukti, selalu kontradiktif, the man of kontradiksi. Itu yang disematkan oleh kawan-kawan mahasiswa kita. Sejauh ini progres investasi asing di IKN, Pak, untuk keberlanjutan pembangunan IKN seperti apa, Pak? Sampai saat ini belum ada. Tapi saya yakin bahwa setelah investor di dalam negeri bergerak semakin banyak setiap bulannya, investor dari luar akan segera masuk. Kita lihat aja nanti, pasti akan masuk. Dilarang ketawa katanya, tapi DKI ini bukan daerah khusus ibu kota. Dono Kasino Indro pernah bikin pagelaran atau film gitu ya, tertawalah sebelum tertawa itu dilarang, gitu katanya. IKN salah prosedur, kata Rocky. Salah segala-galanya ya, bahkan salah dari perencanaan. Kenapa? Karena perencanaan awal ketika Pak Jokowi memimpin di periode kedua itu nggak ada IKN. Itu ujug-ujug aja ada di tengah-tengah. Jadi entah siapa sebenarnya ini, proyek siapa sebenarnya. Ada proses-proses yang gagal dalam proses perencanaan IKN. Dan kita ingat hukumnya, sering kita bahas. Gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi gagalnya ini sudah direncanakan. Kenapa? Karena gagal dalam merencanakan. Tapi kan kita lihat statement-statementnya seperti statement-statement yang pasti saja gitu. Bulan Juli Jokowi berkantor di IKN, dipastikan akan ngantor di IKN. Mungkin mau ngantor sambil camping ini, kata Liam Omar ya. Oke, terima kasih yang sudah bergabung dan share link ini ya. Udah ketawain rejim ini berpahala. Oh begitu ya. Bisa jadi kalau itu kemudian malah menumbuhkan imun kesehatan kita. Oke. Baik. Dan ini 5 Juni, sebulan yang lalu ya. Sebulan yang lalu optimismenya begitu besar. Kabar dari Tempo.co dan bahkan dari berbagai media mainstream lainnya, Jokowi batal pindah kantor ke IKN bulan ini. Karena terkendala infrastruktur yang belum siap. Lah kita mah sudah duga dari awal juga ini nggak akan siap. Juli, Agustus, nggak akan. September, nggak akan. Oktober, lengser Pak Jokowi. Atau malah bisa lengsernya lebih cepat sebelum berkantor di IKN. 17 Agustusan akan ada upacara di IKN. Kemudian direvisi, hibrid di IKN ada, di Jakarta ada. Jangan-jangan nanti direvisi nggak jadi juga itu 17 Agustusan di IKN. Karena belum siap infrastrukturnya. Kan begitu. Oke, pendukung Jokowi masih tetap percayakah sama rezim? Harus. Karena patokan mereka mah apapun harus percaya, apapun harus didukung. Buta mata, buta hati. Ya nggak tahu. Kalau yang sebelah sono itu dukung-dukung gitu tuh dibayar. Ada buzzer, ada apa gitu ya, influencer. Ya mereka mah senang-senang aja. Pokoknya dibayar suruh ngomong ini yang ngomong. Lah, ada rakyat sebagian dari kita ya, yang sudah fanatisme buta pada Jokowi sehingga apapun kemudian diiyakan gitu. Apapun dipuja-puji. Saya lebih tertawa lagi sama ulah para menterinya.
Ya yang di sononya begitu, yang di bawahnya yang ikut lah ya. Betul Bang, sudah bisa diduga mangkrak. Iya benar Risti, kita sudah duga ini dari tahun kemarin. Ini nggak akan selesai. Yang paling masuk akal itu kalau kondisinya hari ini harus dibiayai APBN, mungkin selesainya 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun ke depan. Nah, investor nggak ada yang masuk. Kalau memang beneran apa yang disampaikan Pak Jokowi benar, ada investor masuk, mungkin boleh jadi bisa selesai dalam hitungan setahun ke depan gitu. Tapi kan faktanya tidak gitu. Tidak ada yang masuk. Jokowi terlalu optimis tapi hasilnya zong. Bukan sekedar ini ya, tapi selalu berkebalikan gitu. Bilang ekonomi meroket, malah tekor. Roket dibalikin roket, tekor. Tuh, jadi pola-polanya tuh sudah terbaca begitu. Remote-nya dari oligarki. Ya itu dia. Taipan ya. Xi Jinping. Ini terlalu kental lah. Ya, sudah terlalu mudah dilihat bagaimana benang merahnya antara kekuasaan Jokowi dengan Xi Jinping yang terus-menerus membuat sebuah cara-cara yang ya saya bisa bilang ini menyakitkan hati rakyat ya. Ya ini kesekian kalinya katanya sudah siap tapi belum, sudah siap tapi belum. Gimana kita percaya? Katanya ada yang bilang meskipun kalau Pak Jokowi bilang es itu dingin, saya nggak percaya. Sampai segitunya loh. Dahsyat bukan? Ada yang tinggal ke TKN? Oke, mangkrak yang direncanakan. Nah, bisa jadi begitu. Kan innama mubazirina ikhwana syaiton. Sesungguhnya perbuatan mubazir itu adalah kawannya setan. Nah, lo berjuang kalahkan jagoan Jokowi di pilkada. Ini saya setuju. Makanya usul saya, karena ada dua partai yang cenderung oposisi walaupun nggak bisa dipastikan, minimal hari ini belum bisa dipastikan, kita berharap ke PKS dan PDIP koalisi saja di semua wilayah yang memungkinkan gitu. Tunjukkan bahwa kalian dua partai yang berpihak pada kepentingan rakyat. Bener Bang, harus dilawan penyakit hati. Apa maksudnya? Rakyat diam bukan berarti menerima kenyataan. Yayat Hidayat. Nah ini menarik nih pernyataan Pak Yayat Hidayat. Rakyat diam bukan menerima kenyataan. Ya betul, faktanya begitu. Rakyat itu banyak yang diam. Kenapa diam? Ya karena ketakutan. Dia takut diciduk, dia takut ditekan. Apalagi kalau rakyatnya PNS. Nanti bermasalah di tempat kerjanya. Nanti diberhentikan, nanti dimutasi, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi akhirnya dampak dari diamnya rakyat ketika ada pemerintahan yang zolim, ya seperti hari ini yang terjadi. Harga minyak kita, merek minyak kita yang ini oleh pemerintah, sekarang langka, naik pula. Pertalite mau dihapus, BBM naik, beras naik, terus kita ngomel-ngomel. Nah itu yang gak fair. Kita juga sebagai rakyat seringkali nggak fair gitu. Ketika ada tindakan rezim yang menyakiti hati rakyat, yang tidak berpihak pada rakyat, kita diem. Tapi bagian ada dampaknya kita ngeluh. Jadi kamu jangan ngeluh, kan begitu harusnya. Anda jangan mengeluh kalau Anda nggak berani protes sebelumnya. Itu. Terakhir malah pasrah, Oktober nggak kelar. Ya. Nanti diambil alih oleh Pak Prabowo. Prabowo menekankan ini bukan program saya. Program saya itu yang sudah dijanjikan ke pemerintah adalah, ke rakyat adalah makan bergizi gratis. Jadi ini kita tunda dulu, realistis karena dana APBN tidak mencukupi. Kan begitu. Nah sekarang mau ngutang lebih tinggi lagi. Jadi Pak Prabowo ini jangan-jangan adalah presiden yang paling sial di Indonesia. Karena dibebani utang yang luar biasa dahsyat, 8.000 triliun. Dan akan bertambah terus. Entah kapan bisa terbayar. Bayar bunganya saja luar biasa. Belum janji-janji politiknya yang harus dipenuhi. Kan begitu. Jokowi kebanyakan bohongnya. Ya dasar. Ambisi besar, tenaga tak ada. Kenapa punya presiden kok begini? Saya nggak pernah pilih Jokowi. Yang nggak pilih Jokowi anak kena dampaknya juga kan? Iya. Makanya kita berhak bicara. Kan ada juga yang bilang, hei kalau kamu nggak pilih nggak boleh protes dong. Kalau kamu nggak milih kok.
Yang boleh protes yang milih. Nah, yang begitu-begitu tuh narasi-narasi yang ngaco gitu. Loro ati raiso mari-mari. Apa artinya ya? Proyek presiden tak berijazah, maklumlah. Habis jabatan presiden, apakah Indonesia akan seperti KPK? Maksudnya gimana ya? Semua dikibulin. Waduh. Terus lo siapa mau didengar? Nah, ini maksudnya ke saya apa ke yang komen sebelumnya ya? Tapi kalau ke saya ini bagus banget gitu. Lo siapa? Saya pun zamannya bukan siapa-siapa. Nggak penting. Orang daerah. Orang bodoh. Tapi ada kesadaran lah sedikit lah terhadap negara ini. Negara ini harus dikelola oleh orang-orang pintar. Jangan orang-orang bodoh kayak saya. Tapi kita tahu siapa yang pintar, siapa yang bodoh di elit-elit politik ini. Siapa yang memedohi rakyat, siapa yang berjuang untuk rakyat, kita tahu. Itu yang kita perjuangkan. Karena kita bukan siapa-siapa, mari kita menggalang yang bukan siapa-siapa ini menjadi sebuah energi besar karena kita berjamaah. Gitu loh maksudnya ya. Mohon maaf tidak bisa dibacakan semua, tapi senang sekali kita bisa berdiskusi malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kesadaran kita agar tidak lagi dibohongi oleh para elit politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.